Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 404, Gudang Harta Karun. Karena banyaknya ahli yang berkumpul di perkemahan, Jian Wushuang dan keempat komandannya tidak menarik banyak perhatian. Yang mulia, ini adalah token identitas Anda. Mohon disempurnakan terlebih dahulu. Gumen menjelaskan sambil menyerahkan 5 token kepada mereka. Token-token itu mewakili identitas Anda dan berada pada tahap yang sama dengan Anda, yang berarti tahap 2. Setiap token hanya dapat disempurnakan oleh pemiliknya, jadi lawan kita tidak akan dapat menyamar sebagai orang-orang kita. Di Flaming Battlefield, token ide yang diklaim dari para ahli yang telah kamu bunuh mewakili pencapaian pertempuranmu. Misalnya, token ide para ahli di tahap 2 dapat ditukar dengan 100 poin pencapaian pertempuran. Token ide para ahli tahap 3 dapat ditukar dengan 1000 poin pencapaian pertempuran. Saat kelima komandan mendengarkan Gumen, mereka menyempurnakan token mereka. Ketika penyempurnaan selesai, mereka merasakan aura token milik para ahli di dekat mereka. Para ahli dalam satu kubu dapat merasakan token milik satu sama lain. Jadi jika aku tidak dapat merasakan token, itu pasti milik kubu lawan. Jian Wushuang berpikir dalam hati. Jian Wushuang juga menyadari bahwa ada nomor di dalam token tersebut. Angka pada tokennya saat ini adalah 0. Ini berarti dia tidak memperoleh prestasi pertempuran apapun. Yang mulia, izinkan saya menunjukkan gudang harta karun kami. Gumen melanjutkan. Kelima komandan mengikuti Gumen ke gudang harta karun. Tempat penyimpanan harta karun itu pada dasarnya adalah sebuah perkemahan besar, di dalamnya seorang tetua berpakaian abu-abu duduk dengan mata menyipit. Saat mereka memasuki tempat penyimpanan harta karun itu, tetua itu melirik mereka dan berkata, daftar harta karun itu ada di sampingmu. Katakan apa yang kau inginkan dan bayarkan poin pencapaian pertempuran yang sesuai. Kau akan menerima barang yang kau minta 3 hari kemudian. Sang tetua mengabaikan mereka setelah dia menjelaskan prosedur penebusan harta karun. Kelima panglima itu tidak tersinggung dengan kependekan sang tetua. Mereka mengambil daftar itu dari meja dan mulai menelitinya. Daftar itu menyebutkan berbagai macam harta, yang masing-masing membutuhkan tingkat pencapaian pertempuran tertentu. Jian Wushuang melihat permata darah pada daftar dengan angka 1000 tertulis di belakangnya. Saya butuh 1000 poin pencapaian pertempuran untuk ditukar dengan 1 permata darah. Mahal sekali. Jian Wushuang menggerutu dalam hati. Gumen baru saja menjelaskan bagaimana poin pencapaian pertempuran dapat diperoleh. Membunuh ahli tahap 2 hanya akan memberinya 100 poin pencapaian pertempuran. Dia harus membunuh ahli tahap 3 untuk mendapatkan 1000 poin prestasi pertempuran. Dengan kata lain, 1 permata darah bernilai sama dengan nyawa seorang ahli tahap 3. Untungnya, aku sudah punya beberapa permata darah dan tidak membutuhkan lebih banyak lagi. Jian Wushuang merasa lega. Setelah melihat sekilas daftar itu, Jian Wushuang mengalihkan perhatiannya ke daftar rumah gua. Markis Piaoxue menguasai total 99 rumah besar. Rumah-rumah besar ini diawasi secara ketat oleh banyak ahli, dan rumah-rumah besar tersebut termasuk rumah-rumah milik 3 bangsawan. Prestasi pertempuran yang berbeda diperlukan untuk memasuki rumah-rumah besar yang berbeda. Tingkat prestasi pertempuran yang diperlukan untuk memasuki rumah besar gua bergantung pada tingkat keterampilan pemilik rumah besar tersebut. Mata Jian Wushuang berbinar ketika dia membaca nama ketiga markis. 1 rumah besar ditinggalkan oleh seorang markis bernama Beimo. Markis Beimo memiliki pemahaman yang mendalam tentang asal-usul dunia dan telah membuat pencapaian luar biasa di dalamnya. Dia telah meninggalkan 3 kesempatan di rumahnya. Setiap ahli yang memahami asal-usul dunia akan tertarik padanya. Jian Wushuang, yang telah memahami asal-usul dunia untuk waktu yang lama, tentu saja berharap bahwa ia dapat menjelajahi rumah besar ini. Karena 3 rumah bangsawan merupakan yang paling berharga, untuk bisa masuk diperlukan harga yang lebih tinggi. Harga untuk sekali masuk ke rumah Markis Beimo adalah 100.000 poin pencapaian pertempuran. Untuk mendapatkan 100.000 poin pencapaian pertempuran, Anda harus membunuh 100 ahli di tahap 3. Setelah membaca semua daftar itu, Jian Wushuang meninggalkan gudang harta karun sambil mendesah. Yang mulia, sekarang saatnya bertemu kapten Anda, Tuan Aks, kata Gumen. Tuan Aks. Lei Dao tampak bersemangat. Ya, itu dia. Si Ling tersenyum. Lei Dao dan si Plus Ling telah lama berada di wilayah pedang besi. Mereka berhubungan baik dengan Sir Aks karena Sir Aks juga berasal dari pasukan pertama sebelum dia berangkat ke medan perang berapi. Kelima komandan mengikuti Gumen ke kam lain dan melihat seorang pria kekar berkulit gelap sedang minum sendirian. Pria itu tampak sedang tidak bersemangat. Ada 2 tanda asal di lengannya yang terbuka. Haha, Tuan Aks. Lei Dao dan si Plus Ling tertawa terbahak-bahak saat melihat teman lama mereka. Pria itu mendongak. Lei Dao, si Plus Ling, itu kamu. Tuan Kapak. Yan Mo dan Bing Yue juga menyapa pria itu. Mereka mengenal Tuan Kapak tetapi tidak mengenalnya sebaik Lei Dao.
Di antara kelima komandan, Jian Wushuang adalah satu-satunya yang belum pernah bertemu Sir Aks sebelumnya. Yang mulia, saya harus pergi sekarang, nikmati waktu Anda di sini. Gumen membungkuk. Gumen telah menyelesaikan tugasnya untuk mengawal kelima komandan ke medan perang berapi dan memberitahu mereka informasi tentang medan perang. Sekarang saatnya baginya untuk pergi. Tuan Kapak, izinkan saya memperkenalkan pendekar pedang. Dia baru saja menjadi komandan dan sekarang ada di sini bersama kita, kata Lei Dao kepada Tuan Kapak. Tuan Aks. Jian Wushuang menyapanya. Sir Aks mengangguk pada Jian Wushuang dan memaksakan senyum. Jelaslah bahwa Sir Aks sedang dalam suasana hati yang buruk. Ini tidak diragukan lagi karena dia dan timnya baru saja menghadapi serangan di Flaming Battlefield dan telah menderita kerugian besar. Tuan Aks, apa yang terjadi padamu dan timmu beberapa hari yang lalu? Lei Dao mengerutkan kening saat dia bertanya. Aduh. Sir Aks mendesah. Aku benar-benar kacau. Beberapa hari yang lalu, dua tim menyerang kami tiba-tiba tanpa alasan saat kami sedang melakukan pekerjaan kami sendiri. Mereka sepertinya tahu bahwa kami akan berada di sana. Kami terjebak oleh mereka dan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Jika bukan karena kelemahan dalam kerja sama tim mereka, kita semua akan mati di sana.